Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Setia Nugroho, NIM D600200015 dari kelompok 4. Saya sebagai ketua dari kelompok 4. Adapun anggota saya sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Elza Zeneta dengan NIM D600200014 dari Prodi Teknik Industri dari kelompok 4. Halo, perkenalkan saya Aziz Rizky Al-Rashid dengan NIM D600200027. Saya dari program studi Teknik Industri dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muflis dengan NIM D600-2016 dari Prodi Teknik Industri dengan kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesetaraan kalor mekanis. Berikut penjelasannya. Pengertian suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. 4 macam termometer yang paling dikenal adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingan antara satu jenis termometer dengan termometer lainnya yaitu C banding R banding F min 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. K sama dengan C plus 273, karena dari Kelvin ke derajat Celcius, Kelvin dimulai dari 273 derajat, bukan dari min 273 derajat, dan derajat Celcius dimulai dari 0 derajat. Suhu Kelvin sama perbandingannya dengan derajat Celcius, yaitu 5 banding 5. Maka dari itu, untuk mengubah suhu tersebut ke suhu yang lain, sebaiknya menggunakan atau mengubahnya ke derajat Celcius terlebih dahulu, karena jika kita menggunakan Kelvin, akan lebih rumit untuk mengubahnya ke suhu yang lain. Kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal adalah suatu proses di mana terjadinya kesetimbangan temperatur yang disebabkan oleh kandungan energi yang telah mencapai saturasi, atau proses yang mencakup fakta bahwa dua sistem yang bersentuhan satu sama lain memiliki suhu yang seragam. Itu merupakan keadaan yang cenderung terjadi ketika sistem bersentuhan satu sama lain. Hubungannya di dalam asas Black terdapat pembahasan mengenai kesetimbangan temperatur, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kesetimbangan termal ada karena asas Black. Secara kualitatif, temperatur dari suatu benda dapat diketahui melalui panas atau dinginnya benda tersebut. Jadi, temperatur merupakan sifat kasar dari suatu sistem. Oleh karenanya, dapat dikatakan sebagai besaran makroskopik. Selain temperatur, kualitas makroskopik yang lain adalah volume dan tekanan. Hukum ke-0 termodinamika. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari proses ketika usaha diubah menjadi kalor dan ketika kalor diubah menjadi usaha. Secara umum, termodinamika ingin memahami bagaimana energi panas dapat mengalir dari satu medium ke medium lain, proses aliran energinya, dan akibat dari perpindahan energi tersebut. Hukum ke-0 termodinamika mengungkapkan bahwa jika dua buah sistem setimbang termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga setimbang termal satu dengan yang lain. Hukum ini dikenal pula sebagai hukum kesetimbangan termal. Hukum ini membahas tentang kesetimbangan termal yang berlaku secara universal. Artinya, zat dan materi benda apapun akan memiliki kesetimbangan termal yang sama jika disatukan.
Ketika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Termometer dan skala suhu. Jenis-jenis alat yang dirancang untuk mengukur suhu adalah termometer. Sebenarnya di dunia ini ya, itu termometer itu banyak banget, tapi ya itu prinsip kerjanya itu yang sama. Biasanya kita manfaatkan materi yang bersifat termometrik atau sifat materi yang berubah terhadap temperatur. Jenis termometer lain yang biasa digunakan adalah termometer yang menggunakan lembaran bimetal. Lembaran bimetal itu yaitu dua logam yang jenisnya itu berbeda dan kecepatan pemuaiannya itu juga berbeda. Kemudian ada skala suhu. Agar termometer bisa digunakan untuk mengukur suhu, maka perlu ditetapkan skala suhu. Terdapat dua skala suhu yang sering digunakan, antara lain skala Celcius dan skala Fahrenheit. Skala yang paling banyak digunakan saat ini adalah skala Celcius. Atau nama lain skala Celcius adalah sentigrade. Sentigrade sama dengan 100 angka. Skala Fahrenheit paling banyak digunakan di Amerika. Skala suhu atau termometer itu yang saya ketahui ada 4. Yang pertama Celcius. Celcius itu titik bekunya itu 0 derajat Celcius, titik beku air, titik didihnya itu 100 derajat Celcius, itu titik didih air. Kemudian kalau di Reaumur, yang kedua itu Reaumur itu titik bekunya itu sama 0 derajat, tetapi hanya yang berbeda hanya titik didihnya. Titik didih kalau di Reaumur itu hanya 80 derajat Reaumur. Dan kemudian yang ketiga itu adalah Fahrenheit. Fahrenheit itu titik bekunya itu 32 derajat Fahrenheit dan titik didih airnya itu 212 derajat Fahrenheit. Yang kemudian yang terakhir itu adalah Kelvin. Kalau yang Kelvin titik bekunya itu 0, tapi titik didihnya itu 372. Kemudian ada kalibrasi termometer. Kalibrasi termometer adalah proses untuk menetapkan skala pada termometer. Hal ini bertujuan agar skala termometer saat menunjukkan nilai suhu tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Pemuaian zat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya pada bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Bingkai jendela pada siang hari tampak melengkung. Hal ini terjadi karena benda tersebut mengalami pemuaian. Kita juga bisa melihat pada kabel listrik, tukang pemasang kabel listrik akan membuatnya lebih melengkung, sebab dikhawatirkan pada malam hari akan mengalami penegangan, sehingga dikhawatirkan kabel tersebut akan putus. Yang kedua, pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang maupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai volume. Semakin tinggi suatu suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar pula muai volumenya. Sehingga pada saat kita merebus air, itu memiliki muai volume yang besar. Yang ketiga, gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume, sama seperti zat cair. Selanjutnya, anomali air. Hampir semua zat jika dipanaskan atau saat suhu dinaikkan akan memuai. Sedangkan saat suhu diturunkan akan terjadi penyusutan. Namun, pada air tidak selalu terjadi seperti itu, dikarenakan
Air saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius terjadi penyusutan. Volume air tidak bertambah. Demikian juga pada saat suhu air diturunkan dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, air tidak menyusut, melainkan terjadi pemuaian. Peristiwa tersebut bisa dinamakan sebagai anomali air atau ketidakteraturan. Anomali air dapat diartikan bahwa pengecualian yang dapat dialami oleh zat cair ketika didinginkan atau ketika dipanaskan. Fenomena anomali air ini dalam kehidupan nyata terjadi pada saat musim dingin. Permukaan danau akan membeku atau menjadi es, sedangkan di bawah permukaan danau masih berupa zat cair atau masih berupa air. Selanjutnya, kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Sehingga untuk menaikkan atau menurunkan suhu, kita bisa menggunakan kalor. Kemudian, kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu zat adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Hubungan kapasitas kalor dan kalor jenis suatu zat adalah C sama dengan MS, di mana M adalah massa zat dalam gram. Dalam sebuah percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Massa zat, 2. Jenis zat, 3. Perubahan suhu. Kapasitas kalor suatu zat adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian kalor laten. Kalor laten adalah panas yang diserap oleh satu badan atau sistem termodinamika selama proses dengan suhu konstan. Sebuah baygon adalah contoh khas perubahan wujud materi. Fase transisi seperti mencairnya es atau mendidihnya air. Istilah ini diperkenalkan sekitar 1762 oleh kimiawan asal Inggris, yaitu Joseph Black. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Secara umum, ada 3 wujud benda yang kita ketahui, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik benda padat, benda cair, dan benda gas bisa mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda bisa terjadi ketika sebuah benda mengalami perubahan suhu, seperti dipanaskan atau didinginkan. Kemudian, macam-macam perubahan benda. 1. Perubahan wujud benda mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Kemudian kedua, perubahan wujud benda membeku. Perubahan wujud benda membeku merupakan perubahan yang terjadi pada benda cair kemudian mengeras dan membeku. Ketiga, perubahan wujud benda menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.